Tim Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek perkampungan nelayan di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Sejumlah orang yang menyadari kedatangan anggota nekat menceburkan diri agar tak tertangkap. Lokasi ini kerap menjadi tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba. Ke kantor juga, Dan. Dari penggerebekan ini, petugas akhirnya mengamankan 2 orang yang diduga kuat sebagai pemakai. Dari lokasi ini pula, polisi mengamankan barang bukti sabu siap edar beserta alat hisapnya. Jadikan tempat-tempat yang sulit dijangkau dan di pinggir pantai. Jadi kemarin kita melakukan penggerebekan dan sebagian pelakunya meloncat semuanya ke laut dan kita berhasil mengamankan barang bukti dan sebagian tersangka. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para pelaku yang merupakan nelayan ini kini dibawa menuju Polres Pelabuhan Belawan. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Seorang wanita penagih utang ditemukan tewas terbungkus kasur setelah sebelumnya dilaporkan menghilang di wilayah Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu, tukang nasi goreng di Medan, Sumatera Utara mengalami luka serius setelah diserang oleh karyawannya sendiri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Ezra Hadianto. Pria bernama Gea ini nyaris babak belur di amuk warga usai tertangkap akibat membacok bosnya di tempat usaha nasi goreng Jalan Sisingamangaraja, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Warga yang geram langsung menangkap pelaku saat berupaya kabur. Pelaku nekat membacok korban yang bernama Halim Hasibuan berusia 35 tahun yang merupakan pedagang nasi goreng. Belum diketahui alasan pelaku melakukan aksi kejinya, namun Gea telah lama menjadi karyawan korban. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka-luka terkena sabetan senjata tajam pada bagian kepala, bahu, dan tangan. Kita berhasil mengamankan yang bersangkutan atas nama Gea. Jadi yang diduga pelakunya atas nama Gea berhasil diamankan, tentunya bersama dengan masyarakat sekitar. Dan saat ini terduga pelaku sedang kita lakukan pemeriksaan secara intensif di Satreskrim Polres Pelabuhan demikian. Polisi berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Selain memeriksa sejumlah saksi, petugas juga akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pelaku. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Diduga remblong, truk tronton pengangkut galon menghantam sejumlah kendaraan di gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat. Dalam insiden ini 8 orang tewas, sementara 11 lainnya luka-luka. Beginilah kondisi gerbang tol Ciawi 2, Bogor, Jawa Barat, usai kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan, termasuk truk tronton pengangkut galon pada Rabu malam sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. 8 orang tewas dalam kecelakaan ini, sementara 11 orang lainnya mengalami luka-luka. Sebelumnya kecelakaan maut tersebut bermula saat truk tronton bermuatan galon yang dikemudikan BW melaju dari arah Ciawi menuju Jakarta. Saat tiba di lokasi, truk diduga mengalami remblong hingga supir tak dapat mengendalikan truk dan menabrak sejumlah kendaraan yang sedang mengantri untuk membayar tol. 3 kendaraan hancur terbakar, sementara 3 kendaraan lain dan bangunan gerbang tol rusak parah. Korban meninggal dan luka-luka kemudian dilarikan ke RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor. Pasca kecelakaan, Kakor Lantas Polri menurunkan tim Traffic Accident Analysis atau TAA untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi juga melakukan pendalaman saksi di TKP dan mempelajari CCTV untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Sementara pihak kepolisian membuka posko di RSUD Ciawi untuk membantu pihak keluarga mengetahui kondisi dan keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban kecelakaan. Dalam kesempatan itu, pihak kepolisian juga meninjau korban yang selamat dari kecelakaan maut tersebut. Korban ada 19,
8 meninggal dunia, 3 luka berat, 3 luka sedang, dan 5 ringan. Kemudian kami di sini hadir bersama dengan Dirut Jasa Marga, Pak Rima, kemudian Komunitas, dan Dirut Rumah Sakit Ciawi ya, Indonesia. Salah satu korban menuturkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi begitu cepat. Namun sebelum terbakar, dirinya berhasil keluar dari kendaraan. Pas saya keluar itu udah saya ketutup galon, dengar anak saya nangis, tapi tahu siapa yang ngambil, ada ibu-ibu yang nolongin saya sampai jam 4 pagi. Saya juga lupa nanya namanya. Kalau misalkan dia nonton beritanya ini, saya ucapkan terima kasih banyak, nggak bisa balas kebaikannya dengan apapun. Hingga kini kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Kakor Lantas Polri dan Polda Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan untuk CSI, RTV. Kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Pesingkoneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik pada salah satu rumah warga. Kebakaran rumah terjadi di permukiman padat penduduk di daerah Pesingkoneng, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar dan rumah yang berdempetan membuat api dengan cepat melalap rumah-rumah tersebut. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang-barang dan perabotan rumah agar tidak ikut terbakar. Sementara petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat mengerahkan 20 unit mobil pemadam dan langsung melokalisir api agar tidak merembet ke bangunan lain. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran itu. Namun dugaan sementara api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah warga. Ada penghuninya, dia minta tolong dia daripada tiduran. Dari situ iya, padahal lompat cepat nggak ada apa yang coba keluar karena udah gede benar. Dari lantai berapa? Lantai 2. Lantai 2. Apa ini apa itu penyebabnya Pak? Ya kurang tahu lah. Listrik atau apa? Total udah. Total udah gede. Ini total ada berapa rumah? 115. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kasus kebakaran ini kini ditangani oleh Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. Hubungan yang tak sehat menjadi salah satu penyebab terjadinya pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah, seorang sales kosmetik yang jenazahnya ditemukan berada dalam koper merah di Ngawi, Jawa Timur. Pelaku yang mengaku sebagai suami siri korban sakit hati saat anak dan istri sahnya dihina oleh korban. Simak pengakuannya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua. Pesilat sakit hati, SPG Kosmetik dimutilasi. Sudah jelas dan dapat dipastikan, jenazah wanita yang ditemukan terbungkus koper merah di Ngawi, Jawa Timur merupakan jenazah dari Uswatun Hasanah. Janda berusia 29 tahun itu tewas dengan cara yang sangat mengerikan. Tubuhnya termutilasi, kepala serta kaki kirinya tidak ada. Dan tak hanya sampai di situ, kaki kanannya hanya terdapat dari lutut hingga pangkal paha. Setelah dihabisi dengan cara dicekik di dalam kamar hotel, pelaku mulai memutilasi korban.
Selanjutnya, potongan kepala korban dibuang di Desa Gemaharjo, Trenggalek. Sedangkan kedua kaki korban dibuang di tempat yang sama di Jalan Raya Paranghutan Nagara, Ponorogo. Dan yang terakhir, pelaku membuang koper merah yang berisikan potongan tubuh korban di Dadapan, Ngawi, Jawa Timur. Uswatun Hasanah sehari-hari berprofesi sebagai seorang sales produk kecantikan di Tulungagung. Meski begitu, ia selama ini sering pulang ke Blitar untuk mengunjungi orang tuanya, serta kedua buah hatinya yang masih berusia 10 dan 7 tahun dari 2 pernikahan sebelumnya. Menjalin asmara selama 3 tahun terakhir, hubungan asmara korban akhirnya kandas lagi. Namun, kali ini ia berurusan dengan pria yang teramat salah. Iya, sakit hati itu tadi. Cemburu. Selain sakit hati apa mana? Dia masukin cowok di kos itu lah. Selain itu apa lagi? Dia minta-minta Matre. Iya. yang cuma minta-minta uang gitu loh. Tersangka ini juga memiliki seorang anak perempuan, di mana korban ini pernah berucap kepada tersangka bahwa korban mendoakan kalau nanti sudah besar anaknya ini menjadi, mohon maaf, PSK. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Tatapan Nur Halim kosong. Ayah mana yang tak sedih kehilangan putrinya dengan cara yang seperti itu? Terlebih, selama ini Uswatun Hasanah juga menjadi tulang punggung bagi keluarga dengan menghidupi nenek, ayah, serta kedua buah hatinya. Jadi pulang kerja itu dia itu yang ngasih makanan kepada anaknya, kepada saya, kepada ibu saya, termasuk mbahnya Us itu. Karena ya saya minta bantuan agar persoalan itu, persoalannya jahat-jahat itu bisa tertangkap. Namun waktu tak bisa berputar kembali. Si cantik kini telah pergi selama-lamanya, menyisakan sesal dan duka. Manusia pada umumnya akan bertanya-tanya bagaimana bisa Anto begitu tega membunuh hingga memutilasi orang yang ia cintai. Namun mirisnya kejadian yang serupa juga pernah terjadi di Jakarta 2 bulan sebelumnya. Rohmat Trihartanto tega menghabisi istri sirinya Uswatun Hasanah dan memutilasinya menjadi 4 bagian. Tentu tak masuk di logika, bagaimana mungkin 2 sejoli yang seharusnya saling mencintai, kini justru saling menyakiti. Terlebih jika berujung mutilasi. Itu jam 6 maghrib. Terus? Ya saya gitu, terus saya mau ngambil uang makan, mau rangkai. Pria ini bernama Fauzan Fahmi alias Omei alias Omei Al Pacino. Ia diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya di tempat persembunyiannya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara pada November lalu. Sama halnya dengan Rohmat Trihartanto alias Anto, ia membunuh istri sirinya itu dan memutilasinya. Jenazah Sinta Handiana ditemukan di dermaga Muara Baru pada 29 Oktober lalu. Jenazahnya tak lengkap, tanpa kepala, tanpa kaki.
Kepala korban ditemukan di lahan sempit tak terpakai yang berjarak sekira 600 meter dari lokasi jenazahnya ditemukan terbungkus kardus. Ibu saya. Sama halnya dengan pengakuan dari Rohmat Trihartanto alias Anto, Fauzan Fahmi juga mengaku sakit hati kepada istri sirinya itu. Ia sakit hati lantaran ia dan anak istrinya kerap dihina oleh korban. Ya, sakit hati seringkali menjadi dasar manusia bertindak di luar nalar. Mohon maaf, saya tidak masuk ke soal nikah sirinya karena itu tentu agak pribadi ya gitu ya. Tapi tadi kembali pada data yang saya kemukakan bahwa masalah percintaan itu juga cukup bisa membuat orang ngamuk luar biasa, marah dan mengambil keputusan nekat yakni membunuh pasangannya, dan bahkan tidak hanya itu lalu melanjutkan dengan mutilasi gitu. Jadi saya kira kembali pada orang per orang ya yang dalam hal ini mungkin menganggap bahwa soal cinta mungkin soal sepele atau soal yang bisa diselesaikan dengan omong-omong. Tapi ada juga orang yang berpikir bahwa ini harus pelakunya, korbannya ini atau si wanita ini gak cukup hanya dengan dibunuh aja, tapi harus dengan langkah lebih serius yakni dimutilasi. Jadi saya kira itu amat tergantung pada orangnya, dan soal nikah siri atau tidaknya itu adalah bagian dari hal-hal yang bisa mengandung emosi. Lidah memang tak bertulang, seringkali ia lebih tajam dari tusukan pedang. Kasus pembunuhan Uswatun Hasanah di Ngawi, Jawa Timur menambah panjang daftar wanita yang dihabisi lantaran berucap sesuatu yang menyakitkan hati pasangannya. Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran agar kita selalu dapat menjaga lisan dan perbuatan kita agar tak sampai menyakiti orang lain. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, bersama saya Brigadir Putu Fungki. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan pada kali ini ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Ya sahabat, mari kita saksikan bersama videonya. Sahabat RTV, kita lihat ya, ini pengendara motor yang bersama-sama memasuki busway atau jalur bus Transjakarta. Bisa kita lihat ya, ini memang ada petugasnya, tapi mungkin pengendara motor ini sudah dilarang begitu ya, tapi mereka tetap masuk ya. Petugasnya cuma satu yang melanggar banyak. Padahal kita lihat juga ya bahwa kondisi jalan di arteri juga tidak padat begitu ya. Apa alasan, walaupun itu tidak bisa dibenarkan ya, walaupun saat padat tapi tidak bisa dibenarkan sahabat. Tapi apa alasan mereka tetap menerobos jalur bus Transjakarta padahal juga sudah terpasang nih jelas palang yang besar ini, kita bisa lihat ya sahabat. Kecuali busway, bener-bener deh ya. Sahabat RTV, bus Transjakarta dibuat untuk menyediakan transportasi umum yang cepat, nyaman, dan juga terjangkau. Keberadaan bus ini juga untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara. Nah, kalau kendaraan pribadi juga ikut-ikutan masuk ke jalur Transjakarta, terus nanti bus Transjakarta mau lewat mana? Ya sahabat RTV, pentingnya kita nih bertoleransi sesama pengguna jalan. Dengan kita masuk busway tentu akan merugikan pengguna bus Transjakarta lainnya. Mereka yang sudah mengatur waktu untuk menaiki transportasi publik malah dirugikan karena jalur bus Transjakarta yang ikut dipadati oleh kendaraan pribadi. Dan sahabat, aturan pada Perda DKI Jakarta nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi pada pasal 90 ayat 1 berbunyi, setiap kendaraan bermotor selain mobil, bus, angkutan umum massal dilarang untuk menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan. Dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 dengan denda 500.000 ataupun kurungan selama 2 bulan. Jadi sahabat, apabila mau terhindar dari kemacetan, ya gunakanlah transportasi publik yang sudah disediakan oleh pemerintah. Kalau ingin menggunakan kendaraan pribadi, ya berangkatlah lebih awal supaya menghindari adanya kepadatan lalu lintas. Terjadi lagi sahabat, penagih utang tewas dibunuh saat menagih.
Korban sebelumnya dikabarkan menghilang setelah melakukan penagihan di wilayah Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sesosok jenazah wanita ditemukan di dalam kamar sebuah rumah warga di Kampung Cikoronjo, Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban diketahui berinisial SP, seorang pegawai bank keliling yang dilaporkan menghilang setelah melakukan penagihan di wilayah ini. Karyawan saya di titik ini dari jam 3 lost contact sama saya juga, kata orang bank gitu. Ada spring bed di pinggir tembok, saya buka, ternyata ada korban di situ. Ya udah, saya udah ngelihat itu, saya nggak sempat meriksa korban, cuman sempat ngelihat doang. Langsung si pelakunya itu di belakang saya langsung loncat, saya langsung kejar, langsung diteriakin maling. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka memar di sekujur tubuh korban. Kini pelakunya telah diamankan dan menjalani pemeriksaan di Mapolsek Cibarusah. Pelakunya diduga kuat merupakan pemilik rumah di mana jenazah korban ditemukan. Ia juga diduga merupakan nasabah dari bank keliling tempat korban bekerja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan Caratan Seputar Investigasi Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat, jangan lupa subscribe akun YouTube Caratan Seputar Investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya Ezra Dianto, sampai jumpa.